Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan Muludan atau peringatan kelahiran sekaligus peringatan wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dilakukan di berbagai tempat. Umat Islam biasa memperingati kelahiran Nabi pada 12 Rabiul Awal. Sekarang sudah tanggal 20-an, jadi sisa 10 hari lagi kita berada di bulan Mulud, di bulan momentum peringatan kelahiran wafatnya sekaligus tentu saja perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam, dalam menegakkan risalah Islam. Dalam setiap peringatan Maulid Nabi, para penceramah umumnya, mungkin hampir semuanya, membacakan Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang tadi khatib sampaikan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Ayat tadi merupakan dalil, merupakan dasar hukum dalam Islam bagi kita umat Islam supaya menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai model, sebagai picontohan dalam menjalani kehidupan ini. Rasulullah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Bahkan Nabi kalau bicara itu selalu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul mah nggak pernah ngomong kecuali berdasarkan wahyu, nggak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya, apalagi mengikuti amarah atau emosional. In huwa illa wahyu yuha. Rasulullah selalu berkata, berucap berdasarkan pedoman, panduan, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Biasanya atau banyak yang hanya berhenti di uswatun hasanah saja. Selain itu, jarang pula diungkap latar belakang munculnya ungkapan atau kata-kata atau istilah atau frasa dalam bahasa Indonesia uswatun hasanah ini. Suri teladan yang baik. Yang jelas ayat tadi menegaskan Rasulullah itu akan menjadi teladan bagi orang-orang liman kana yarjullaha, orang-orang yang hanya berharap kepada Allah, orang-orang yang berharap perlindungan, pertolongan, bimbingan, dan bahkan berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hanya mengharap ridho Allah, mereka yang lillahi taala dalam setiap gerak-geriknya dalam kehidupan ini, merekalah yang dapat meneladani Rasulullah. Liman kana yarjullaha, jangan berharap sama manusia. Manusia mah 1000 kebaikan, satu kesalahan menghapus 1000 kebaikan. Allah mah kebalik.
Allah mah kalau kita punya 1000 kesalahan, ada satu kebaikan bisa menghapus. Dalam hadis tadi disebutkan, bertakwalah pada Allah di mana saja kalian berada, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi sayyi'ah, perbuatan burukmu, al hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, hapus. Manusia mah satu keburukan bisa menghapus 1000 kebaikan. Maka hanya berharaplah pada Allah. Hanya Allah. Dan Allah tidak mungkin bertindak zalim atau tidak adil. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dan Rasulullah menjadi uswah hasanah itu bagi mereka yang beriman kepada hari akhir. Yang yakin ada hari kiamat, yakin ada kehidupan setelah mati. Maka ketika tidak mencapai sesuatu di dunia, dia yakin di akhirat. See you in akhirat, kira-kira begitu. Di akhirat Allah Maha Adil. Misalnya di akhirat itu kita akan bertemu dengan orang bangkrut. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ada orang bangkrut. Ketika ditanyakan kepada para sahabat menjawab, ya orang bangkrut itu yang rugi perdagangannya, yang rugi niaganya. Kata Rasulullah, orang bangkrut yang dimaksud adalah orang yang dibangkitkan di alam akhirat dalam keadaan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, banyak pahala amal kebaikan yang dilakukan. Tapi pahala-pahala itu harus diberikan kepada orang yang dia zolimi, yang dia aniaya, yang dia gibah, yang dia sakiti. Itulah keadilan dari Allah. Jadi seluruh kebaikan pahala orang yang pernah menyakiti kita, misalnya, maka akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi hati-hati dalam hidup ini. Tidak hanya cukup hubungan baik dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam hadis yang disampaikan khatib tadi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwa pada Allah di mana saja berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau berbuat buruk, iringi dengan kebaikan, hapus keburukan. Jangan lupa ada bagian akhir. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Gaulah dengan manusia, berinteraksi, bermasyarakat bi khuluqin hasanin, dengan budi pekerti yang baik. Jadi enggak cukup hablum minallah, tapi juga harus ada hablum minan nas. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Dzuribat 'alaihimuz zillah." Ditimpakan kehinaan kepada mereka. Asbabun nuzulnya si Yahudi. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali mereka berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian kriteria ketiga orang yang bisa meneladani Rasulullah, uswatun hasanah, selain liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, yang terakhir wa zakarallaha katsira. Mereka yang dalam dirinya selalu mengingat Allah, zikir kepada Allah. Dan zikir tentu saja tidak selalu harus bersuara. Zikir itu mengingat Allah otomatis mengingat perintahnya, mengingat larangannya, mengingat rahmatnya, mengingat kasih sayangnya, dan sebagainya. Dan salah satu sarana mengingat Allah itu, zikrullah itu adalah seperti khutbah Jumat ini. Khutbah Jumat ini adalah bagian dari zikrullah, termasuk juga majelis ilmu. Karena ada banyak ilmu disampaikan oleh para khatib di khutbah Jumat. Termasuk juga taman surga, termasuk juga tazkirah. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang datang ke masjid untuk sholat Jumat sebelum azan, sebelum khatib naik mimbar, maka sama dengan berkurban unta. Celakanya, barang siapa yang datang ke masjid di hari Jumat, khatib sedang Jumat, apalagi nunggu beres khutbah, maka tidak ada catatan amalnya, hanya gugur kewajiban. Karena pada saat khutbah berlangsung, malaikat sudah istirahat, ikut berzikir. Zikir itu juga artinya ilmu, zikir juga artinya syariat Islam.
malaikat kata Rasulullah ikut berzikir. Jadi gak sempat, orang yang baru datang gimana nyatetnya malaikat sudah dalam tanda petik pensiun saat itu karena ikut mendengarkan khutbah Jumat. Nah, jadi 3 kriteria yang meneladani Rasulullah itu adalah, khatib ulang, liman kana yarjullaha, mereka yang berharap bertemu dengan Allah, berharap bimbingan Allah, berharap rahmat Allah, hanya berharap pada Allah. Jangan berharap balasan dari manusia. Manusia mah mengecewakan. Ketika kita berbuat kebaikan kepada seseorang, si A, jangan berharap balasannya dari si A, biar Allah yang atur, entah balasan dari mana. Yang kedua, mereka yang yakin akan hari akhir, hari pembalasan. Kemudian yang ketiga, yang zakarallaha kasira, yang zikir kepada Allah dengan selalu berzikir, karena di situ kasira, banyak. Selalu berzikir, selalu mengingat Allah, dan tentu saja zikir tidak mesti dengan bersuara. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, selain tentang kriteria yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah tadi, kita jarang mendengar ulasan mengenai asbabun nuzul ayat ini. Ungkapan ini turun, uswatun hasanah ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan yaitu pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Makanya disebut surat Al-Ahzab. Ahzab artinya sekutu, kolusi, bersekongkol. Nah, perang Khandaq atau perang Ahzab itu di tahun ke-5 Hijriah menurut catatan sejarah adalah perang antara kaum muslimin yang jumlahnya hanya 300 orang dengan pasukan kafir Quraisy bersekutu dengan Yahudi yang jumlahnya 10.000 orang. Jumlahnya tidak seimbang, sedangkan perang zaman dulu kan man to man. Dalam sepak bola ada istilah man to man marking. Ya, kadang-kadang satu orang bisa membunuh 2-3 orang, sama seperti sepak bola juga bisa mentekal 2-3 orang dalam kesempatan yang sama. Nah, dalam kondisi seperti itu, jumlah musuh kaum kafirin Quraisy Makkah dengan Yahudi yang bersekutu untuk menggempur Madinah, banyak umat muslim yang gentar, terutama kaum munafik. Kata Ibnu Katsir, ayat ini sebetulnya khusus untuk munafik, ngaku beriman padahal kagak. Salah satu ciri orang munafik itu malas ibadah. Jumatan nunggu selesai khutbah, Jumatan nunggu qomat misalnya, itu malas. Nah, dalam kondisi umat Islam banyak yang takut, banyak yang khawatir, banyak yang cemas. Bahkan orang-orang munafik dikisahkan, diriwayatkan nggak ikut menggali parit tuh. Disebut perang Khandaq itu karena sekitar Madinah itu digali parit untuk menghadang serbuan ribuan musuh itu. Berhari-hari, berminggu-minggu penggalian, dan banyak peristiwa selama penggalian parit itu. Ya, banyak hadisnya soal ketika Rasulullah dan para sahabat menggali parit itu. Orang-orang munafik banyak alasan. Aduh, kalau saya ikut gali, rumah nggak ada yang jaga. Aduh, lapar. Aduh, cari makan. Karena memang digambarkan pada saat itu kermas. Jumlah pasukan muslim sedikit, musuh banyak, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sedang sulit. Rasulullah disebutkan sampai mengganjal perutnya dengan 2 buah batu, saking laparnya. Nah, dalam kondisi banyak umat Islam gentar, takut, banyak alasan untuk tidak ikut mempersiapkan peperangan, turunlah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kira-kira kalau bahasa kita begini, hei umat muslim, jangan ngeluh, jangan gentar, jangan khawatir, contoh dong Rasul, contoh Muhammad, nggak ada tuh gelisah sedikit pun. Kira-kira begitu bahasa kitanya. Contohlah Nabi yang tidak gentar. Kenapa tidak gentar? Karena yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Karena Rasul yakin Allah akan bersama orang-orang yang benar. Allah tidak mungkin membiarkan orang yang berjuang menegakkan agamanya. Kalaupun kita di dunia kalah, kira-kira bahasanya begitu, wal yaumil akhir, di akhirat kita menang abadi, hidup hanya sementara.
wa dzakarallaha katsira, karena selalu ingat Allah, maka kita pun selalu berharap, selalu yakin akan datangnya pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita dalam sebuah pertempuran, pertarungan, persaingan, kita lemah, kurang modal dan sebagainya, maka salah satu teladannya Rasulullah tadi, kalau memang perjuangan kita dalam kebenaran, memperjuangkan kebenaran sesuai syariat Islam, maka tidak ada alasan untuk gentar, untuk khawatir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dengan catatan kita harus yakin dulu bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa Allah dekat akan menolong kita. Kemudian kita yakin ada hari akhir, dan jangan lupakan zikrullah. Zikir, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah barangkali butiran hikmah Maulid Nabi terkait dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Insyaallah kalau kita sering baca sirah nabawiyah, baca sejarah Nabi, baca sejarah peperangan, itu akan bangkit girah Islam kita. Ruhul jihad kita insya Allah akan bangkit untuk membela kebenaran, dan kebenaran itu patokannya adalah syariat Islam bersumberkan Al-Quran dan hadis. Dan bahkan ketika kita baca Quran dan hadis, itu juga bagian dari zikrullah, bagian dari pengamalan keimanan, juga bagian dari cara kita meningkatkan ketakwaan kepadanya. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mabalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita akhiri khutbah singkat ini dengan doa kepada Allah, dan sebelum doa juga kita bersolawat, karena doa itu dikabarkan menggantung di langit. Dan ketika kita bersalawat, didoronglah doa itu dengan salawat kita. Insya Allah langsung tembus ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.